Dia seorang istri, ibu, bintang televisi, dan dibunuh oleh wanita yang menurut keluarganya mengaku sebagai tenaga medis berlisensi. Namun, wanita yang dijuluki Ibu Bokong itu kini telah divonis bersalah sebagai pembunuh atas perbuatannya. Bagian paling mengejutkan dari kisah ini adalah ini bukan pertama kalinya salah satu pasiennya meninggal di bawah pengawasannya. Kami sedang membahas kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Keluarga korban dalam kisah ini mengatakan bahwa kematian orang yang mereka cintai sebenarnya bisa dicegah dan seharusnya lebih banyak yang bisa dilakukan untuk mencegahnya. Seorang wanita bernama Libby Adame. Sekarang saya ingin menunjukkan foto mugshot Libby Adam kepada Anda. Ini dia. Di pantai barat, dia dikenal dengan julukan yang pasti mudah diingat, yaitu julukan Ibu Pantat. Dia dipanggil seperti itu karena prosedur yang katanya dia pasarkan sendiri sebagai seorang ahli. Itu prosedur yang tidak disetujui Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sebuah prosedur di mana seseorang menyuntikkan silikon ke bagian belakang seseorang untuk memperbesar ukuran dan bentuknya, yaitu prosedur pembesaran bokong. Badan Pengawas Obat dan Makanan sebenarnya mengeluarkan peringatan tentang prosedur itu pada tahun 2017, mengatakan bahwa orang-orang benar-benar harus berhati-hati jika mereka ingin melakukannya. Dan mereka benar-benar harus memastikan bahwa siapapun yang melakukan prosedur tersebut memiliki izin untuk melakukannya. Kekhawatiran itu berdampak nyata pada 24 Maret di rumah aktris 58 tahun Cindiana Santangelo. Kini, dia memiliki karir panjang dan sangat sukses di dunia televisi Hollywood. Dia pernah tampil di acara-acara seperti Emergency Room dan Crime Scene Investigation Miami. Namun pada hari itu, 24 Maret tahun ini, wanita bokong itu datang ke rumahnya untuk memberinya suntikan silikon. Dan setelah menerima suntikan itu di bokongnya, terjadi komplikasi dengan prosedurnya. Ibu dua anak ini dilarikan ke rumah sakit lalu meninggal di sana. Penyebab kematiannya adalah emboli fatal akibat suntikan silikon tersebut. Libby Adam, si Ratu Bokong, ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan tingkat 2. Jaksa berpendapat bahwa dia tahu bahaya melakukan prosedur ini dan dia tidak memiliki izin yang sah untuk melakukannya. Mengejutkannya, ini bukan kali pertama Libby Adam dinyatakan bersalah atas kematian akibat prosedur yang dilakukannya. Saya ingin Anda melihat video ini. Ini dari KABC dan ini baru dari tahun lalu 2024 ketika Libby Adam dan putrinya Elisa Galas yang berusia 25 tahun dinyatakan bersalah atas pembunuhan tidak disengaja dan praktik kedokteran tanpa sertifikat. Sekarang kasus itu terkait dengan apa yang terjadi pada bulan September 2019 ketika wanita ini, Karissa Rajpal yang berusia 26 tahun, menerima 3 prosedur pembesaran bokong hanya dalam waktu 1 bulan. Dia disuntik silikon secara ilegal oleh Galas dan ibunya. Si Ratu Bokong dan putrinya, mereka dijatuhi hukuman penjara tahun lalu. Adame dijatuhi hukuman 4 tahun 4 bulan atas pembunuhan itu, sementara putrinya, Galas, mendapat hukuman 3 tahun 8 bulan. Mengapa mereka belum dipenjara? Terkait kasus pembunuhan itu, hakim memutuskan tahun lalu keduanya dibebaskan karena masa tahanan yang sudah dijalani. Mereka telah ditahan menunggu persidangan sejak tahun 2021. Meski bertanggung jawab atas kematian klien, Adame tetap melakukan prosedur itu hingga akhirnya ke rumah Malibu milik Cindiana Santangelo, kurang dari setahun setelah dia dinyatakan bersalah membunuh. Sebelum membahas argumen pengacaranya, saya ingin menyampaikan bahwa menurut Los Angeles Times, pada persidangan 2024, jaksa menyatakan mereka memiliki rekaman video Libby Adame melarikan diri dari salon di Los Angeles pada 2018 saat para medis datang merawat wanita yang meninggal akibat suntikan. Namun, kasus itu tidak pernah didakwa. Jadi, jaksa dalam kasus itu menuduh bahwa Adame bisa bertanggung jawab atas total 3 orang yang meninggal karena prosedur ini yang sebenarnya dia tidak memiliki izin untuk melakukannya. Dalam kasus Cindiana Santangelo, persidangan Adame baru saja selesai dengan putusan ini. Menurut KABC,
Kami, juri perkara ini, memutuskan Fennet Libby Adame bersalah atas pembunuhan tingkat 2 terhadap Cindiana Santangelo. Juri memvonis Adame bersalah pembunuhan tingkat 2. Mereka memvonis dia bersalah atas praktik medis tanpa sertifikasi, vonis yang juga dijatuhkan tahun 2024, bersamaan dengan tuduhan pembunuhan tanpa rencana. Menurut Los Angeles Times, jaksa penuntut menunjukkan komunikasi antara Adam dan Santangelo sebelum janji temu sebagai bukti bahwa Adame adalah orang yang melakukan prosedur tersebut dan bertanggung jawab atas kematian Santangelo. Namun, pembelaan Adame mengklaim sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa Adame tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Mereka bilang dia tidak melakukan prosedur itu, pasti orang lain yang melakukannya. Mereka menyatakan Adame hanya menjadi konsultan bagi Dr. Brizin yang melakukan prosedur itu dan hanya di Meksiko. Mereka mengatakan akan mengajukan banding atas putusan ini. Adame dijadwalkan akan dijatuhi hukuman pada tanggal 2 November. Penting untuk dicatat bahwa pembunuhan tingkat 2 membawa hukuman minimum wajib 15 tahun penjara di California. Bergabung bersama kami untuk membahas kasus ini adalah Presiden West Coast Trial Lawyers dan mantan jaksa federal Nima Romani. Senang sekali Anda hadir di Law and Crime, apalagi kasus ini dari Los Angeles, daerah Anda. Saya ingin mulai dulu dari pihak pembela, di mana dia berargumen bahwa dia bukan orang yang sebenarnya melakukan prosedur tersebut. Bagaimana pendapat Anda tentang strategi dari pengacara pembelanya itu? Chris, itu memang pembelaan tapi kurang baik dan memang pilihan pembelaan di sini terbatas. Dalam kasus pertama, saya yakin kita akan bahas. Pembelaannya, saya tidak bermaksud melakukannya. Begitulah tuduhan pembunuhan bisa jadi tanpa rencana. Namun jika Anda didakwa lagi atas kematian kedua, pembelaan saya tidak bermaksud melakukannya tidak akan berhasil. Anda perlu ubah strategi dan bilang, itu bukan saya. Sekarang telah argumen yang diajukan oleh pihak pembela adalah bahwa Anda tahu dia datang setelah kejadian. Orang lain yang menyuntiknya, dia hanya untuk konsultasi. Itu kurang masuk akal, terutama saat ada pesan teks yang mengatur penyuntikan silikon. Saya tidak heran juri melihat kebohongan itu dan menyatakannya bersalah. Dan ini menarik karena pada vonis pertama yang terjadi tahun lalu, itulah yang membuat cerita ini begitu mengejutkan. Karena baru tahun lalu dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan tanpa sengaja, tapi kali ini dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan. Kenapa untuk hal yang tampaknya sangat mirip seperti melakukan prosedur augmentasi ini? Tapi kali ini kliennya meninggal lagi dan dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan. Kenapa? Jadi kali ini dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan berdasarkan teori semacam ketidakpedulian yang disengaja atau hati yang kejam. Jadi jelas kamu bisa didakwa pembunuhan jika kamu berniat membunuh seseorang dan benar-benar melakukannya. Tapi kamu juga bisa didakwa pembunuhan jika kamu memiliki hati yang kejam. Dan contoh klasik di sekolah hukum adalah kamu tahu kamu menembak ke dalam sebuah gedung kosong, kan? Atau yang kamu kira adalah gedung kosong. Kamu tidak tahu siapa di dalam atau siapa yang bisa tertembak dan mati. Kamu jelas acuh terhadap nyawa manusia. Yang dalam kasus khusus ini, karena dia sudah pernah divonis bersalah sekali karena membunuh seorang pasien, dia seperti bermain Russian roulette dengan nyawa orang-orang. Ya, dan itulah cara kamu melewati tuduhan pembunuhan tidak disengaja yang tentu saja merupakan kelalaian kriminal, kecerobohan, hingga ke pembunuhan yang memiliki perbedaan signifikan dalam potensi hukuman. Dan kita akan membahas hukuman sebentar lagi. Dalam kasus pembunuhan tidak disengaja yang terkait dengan kematian seorang pasien pada tahun 2019. Dan butuh waktu sampai tahun 2024 bagi dia untuk dinyatakan bersalah dalam kasus itu. Dalam kasus ini, kasus pembunuhan, pasiennya meninggal pada bulan Maret tahun ini dan kemudian dia dinyatakan bersalah di sini pada bulan Oktober. Bagaimana pendapatmu soal perbedaan garis waktu dan kecepatan penanganan kasus ini? Menurut saya, jaksa sangat serius menangani kasus ini. Jujur Chris, ini memalukan bagi sistem peradilan pidana kita. Seseorang membunuh kenalannya, divonis pembunuhan tingkat 2, dihukum lebih dari 4 tahun di penjara negara bagian, lalu segera dibebaskan. Dalam pengawasan elektronik dia membunuh orang lain. Ya, jadi kamu tahu, saya tidak bilang keputusan diambil karena alasan politik, tapi ini jelas menjadi aib bagi semua orang yang terlibat dalam kasus sebelumnya ini. Dan mereka ingin memastikan bahwa ini adalah seseorang yang berbahaya, yang perlu diamankan dari jalanan supaya dia tidak membunuh lagi. Contoh yang saya suka berikan adalah kasus Matthew Perry. Benar? Ada Ratu Ketamin yang pernah membunuh seseorang sebelumnya.
karena dia memasok ketamin kepada mereka. Ya, lalu kamu tahu dia melakukannya lagi dan dia membunuh Matthew Perry. Dan jelas Matthew Perry adalah seorang selebriti. Dan kenyataan politik dan praktisnya adalah kasus-kasus tersebut diperlakukan secara berbeda. Namun saat ada seseorang yang telah membunuh 2 orang, urgensi untuk memproses kasus-kasus itu meningkat. Ini menarik karena maksud saya, di setiap kasus yang dia tangani, semuanya terkait dengan suntikan pembesaran bokong yang dia lakukan di mana itu, kamu tahu, jika dia bersenjata dan menembak seseorang, itu bisa jadi kecelakaan atau pembunuhan tak sengaja. Saya tidak tahu apakah dia mendapat pengurangan hukuman dalam kasus itu, tapi karena ini adalah prosedur medis yang dia tidak punya izin untuk melakukannya, dia akhirnya keluar dan langsung kembali menjalankan bisnis itu lagi. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan? Ketika seseorang, maksud saya pembunuhan tanpa sengaja, itu bukan tuduhan ringan, tapi akhirnya hanya dijatuhi hukuman sesuai waktu yang sudah dijalani. Dan kemudian dia langsung bebas setelah itu. Sulit menebak isi pikiran hakim. Namun hakim telah memperingatkan bahwa jika dia mengulangi, dia akan dituntut pembunuhan. Jadi dia benar-benar sudah memberitahunya. Tapi jelas dia tidak menangkap maksudnya dan dia tetap di luar sana, kamu tahu, menyuntik orang-orang. Kamu tahu, sebagian itu tanggung jawab hakim, sebagian lagi tanggung jawab jaksa penuntut umum, dan sebagian lagi sejujurnya adalah tanggung jawab Departemen Pemasyarakatan. Dan faktanya, yang penjara negara bagian California dan penjara County California, mereka kelebihan kapasitas, terutama untuk narapidana perempuan. Beberapa hanya jalani 10-20% hukuman mereka. Hal seperti ini tak akan kamu temukan di sistem federal. Saya berharap punya jawabannya. Ini lebih soal kebijakan publik dan kelebihan kapasitas penjara. Tapi memang benar, jika kamu membunuh manusia lain dengan melakukan prosedur yang tidak disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan kamu tidak memiliki izin untuk melakukannya, kamu tidak punya izin medis. Dan menurutku argumennya hanya karena mereka melakukannya di Meksiko. Ya, maksudku, jelas ini bukan Meksiko. Dan banyak orang meninggal karena wisata medis di Meksiko. Jadi kamu tahu tidak ada pembelaan hukum yang nyata di sini dan hanya mendapat hukuman ringan, pemantauan elektronik, bebas berkeliaran di jalanan padahal kamu sudah mengambil nyawa orang lain, bahkan jika diasumsikan pertama kali itu tidak sengaja. Menurutku, hasil itu tidak adil dalam kondisi apapun. Seperti yang kamu bilang, jika mengemudi dalam pengaruh dan membunuh seseorang, kamu bisa dihukum penjara negara bagian beberapa tahun karena mengambil nyawa. Ya, aku tidak tahu apa yang terjadi. Hasilnya tidak adil, tapi kini kita tahu dia akan dihukum 15 tahun hingga seumur hidup di kasus ini. Ketika kamu punya kasus seperti ini, dan hakim adalah posisi politik, dalam banyak hal jaksa penuntut juga begitu. Tapi, di mana tanggung jawab setelah kejadian seperti ini? Saya memikirkan keluarga almarhum, seorang ibu 2 anak. Kamu tahu, bukan cuma syok kehilangan orang tercinta, tapi juga wanita itu hanya diberi hukuman ringan dan dibebaskan begitu saja. Apa yang terjadi pada hakim atau siapapun yang terlibat dalam keputusan itu setelah kejadian tersebut? Chris, tidak banyak. Sebenarnya satu-satunya konsekuensi yang mungkin mereka alami adalah kalah dalam pemilihan. Ya jelas, jaksa wilayah harus mencalonkan diri setiap 4 tahun. Dan saya tidak mengingatkan Nishana oleh kesalahan Nathan Hochman. Anda tahu, dalam hal apapun, hakim dapat menghadapi penantang di California sehingga mereka bisa dicabut atau menghadapi tantangan. Dan jika mereka lemah, mereka mungkin akan menghadapi penantang dari kantor jaksa wilayah untuk menyatakan, hey, hakim ini bertanggung jawab atas kematian seseorang. Kini mereka netak bisa digugat perdata dan punya kekebalan luas, baik sebagai penuntut maupun hakim. Tidak ada uang yang masuk ke korban, tapi mereka bisa kehilangan pekerjaan. Saya tahu kedua kasus itu, dia dinyatakan bersalah atas tuduhan yang kurang lebih melakukan prosedur medis tanpa memiliki sertifikasi untuk melakukannya. Apa hukuman hanya untuk tuduhan itu saja jika mempertimbangkan kedua kasus tersebut? Kamu tahu, dia sudah pernah dinyatakan bersalah sekali karena melakukan prosedur itu tanpa sertifikasi dan sekarang terjadi lagi. Jelas itu tidak membuatnya jera pada percobaan pertama. Ya, kamu punya tuduhan itu, kamu juga punya pemberatan karena cedera fisik, itu adalah pemberatan 3 tahun. Kamu tahu, akhirnya kita akan membahas dakwaan utama, pembunuhan tingkat 2 dengan hukuman 15 tahun hingga seumur hidup. Semua yang lain bukan berarti tidak penting. Itu adalah kejahatan yang lebih ringan. Itu penting karena mereka membawa bukti ke dalam kasus ini tentang dia punya izin atau tidak. Itu mungkin sebenarnya tidak akan masuk. Ya, bisa saja, tapi itu pasti masuk ketika itu menjadi unsur dari tuduhan.
Tapi sebenarnya Anda melihat pada tuduhan utama itu 15 tahun dan dia mungkin bisa mendapatkan lebih dari itu. 15 tahun adalah hukuman minimal untuk pembunuhan tingkat 2. Kerusakan bedah akal sedang terkedupan jika dia mendapatkan hukuman yang lebih dekat ke 20 tahun, mengingat fakta bahwa dia melakukan ini lagi, begitu dekat dengan waktu dia dibebaskan. Apa saja pertimbangan dalam keputusan itu? Karena, sekali lagi, jika ini adalah kasus di mana dia mengemudi dalam keadaan mabuk dan dia sebelumnya pernah dihukum karena pembunuhan tanpa sengaja akibat mengemudi dalam keadaan mabuk, saya bisa melihat itu akan menjadi hukuman yang sangat berat di banyak negara bagian. Yang satu ini lagi, ini masih semacam, maksud saya tidak tahu apakah benar begitu, tapi ini adalah prosedur medis yang sedang dia lakukan. Berapa tahun hukuman yang bisa dia terima, mengingat hakim sudah memperingatkannya bahwa jika mengulangi, konsekuensinya akan sangat serius. Nah, ini hanya perkiraan, kita sudah lihat kejadian terakhir kali. Saya rasa ini pun kasus yang mendekati hukuman 20 tahun. Pembunuhan tingkat pertama biasanya dihukum mulai 25 tahun hingga seumur hidup. Saya tidak mengatakan kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa ini adalah tindakan yang disengaja untuk membunuh wanita ini. Tapi menurut saya 20 tahun terdengar masuk akal mengingat fakta bahwa sekarang Anda telah membunuh orang kedua dalam waktu yang begitu dekat dengan kematian sebelumnya. Ya, kalau sudah charisma da luar asal sulai sesawut kaisar ini, padahal setelah beberapa berpayanya hal ini. 15 tahun sebagai hukuman minimum terasa terlalu ringan, apalagi dengan adanya penambahan hukuman yang sedang dibahas. 20 tahun sepertinya sudah tepat kalau aku harus menebak berapa lama hukuman dalam kasus seperti ini. Ya, kamu kira dia agak lebih tua, mungkin sekitar 50-an. Jadi kamu akan membicarakan seseorang yang kalau menjalani seluruh masa hukuman itu, mereka akan, kamu tahu, sudah lanjut usia saat mereka keluar. Kita tadi membahas orang-orang yang keluar dan dia memang bisa dibebaskan lebih awal. Jika dia dihukum 20 tahun, mengingat pembahasan kita soal narapidana perempuan di California dan seberapa sering mereka dibebaskan. Maksud saya, apa saja yang akan menentukan berapa lama sebenarnya dia akan menjalani hukuman itu di penjara. Ya, maksud saya kamu tahu jelas ada kemungkinan pembebasan bersyarat di suatu saat kan. Kita melihat hanya pada saudara Menendez di sini. Biasanya kalau kamu harus menjalani di sekitar setengah dari masa hukumanmu untuk bisa memenuhi syarat seperti itu. Jadi setidaknya 10 tahun di dalam penjara. Saya tidak bilang itu cukup, tapi sejauh ini itu waktu tercepat dia bisa keluar. Jika kamu menghadapi vonis pembunuhan, kita tahu sulit dapat pembebasan bersyarat di percobaan pertama. Jadi kamu tahu lah, belasan tahun semoga menjalani hukuman di Departemen Pemasyarakatan Penjara Negara Bagian di sini, California. Ini hal dari peraturan akhirnya, dan siapapun yang melakukan atau menerima prosedur ini, saya tinggal dan bekerja di Los Angeles. Saya melihat operasi pembesaran bokong ala Brasil di mana-mana. Mungkin prosedur ini tidak terlalu umum di bagian lain negara ini. Tapi begini, kalau kamu mau melakukannya, pergilah ke profesional yang benar-benar tahu apa yang mereka lakukan. Jangan hanya demi menghemat beberapa ribu dolar. Saya paham, tidak semua orang mampu membayar prosedur mahal seperti ini. Tapi kamu benar-benar berisiko tinggi dan nyawamu terancam. Itu seharusnya jadi pertanyaan, apalagi hanya bekerja di Los Angeles. Operasi plastik memang agak, industri kosmetik sangat besar di Los Angeles dan California Selatan. Seberapa sering Anda melihat orang tidak puas dengan apa itu? Maksud saya, jelas, dalam kasus ini seseorang kehilangan nyawanya, dan saya tidak menganggap itu hal yang sepele. Tapi gagasan bahwa Anda benar-benar bisa memiliki kasus terhadap seseorang hanya karena Anda tidak suka bagaimana suatu prosedur berjalan. Ya, saya sudah melihat segala macam prosedur plastik yang gagal di Los Angeles. Orang-orang itu mungkin menuntut karena malpraktik medis. Jarang sekali ada yang benar-benar meninggal. Tapi lihat, itu memang terjadi. Kamu, kasus terkenal kita. Saya pikir ibu Kanye West, saya rasa meninggal kalau saya tidak salah karena prosedur operasi plastik. Tetap saja itu prosedur, tahu kan? Dan sekali lagi, saya tidak bilang suntikan itu sama, tapi seringkali kamu memang dibius total. Itu operasi kan? Kamu benar-benar membahayakan dirimu. Saya juga paham kok. Jadi kamu tahu, saya hidup di dunia modeling dan media sosial, dan saya mengerti kenapa orang melakukan ini. Jika Anda ingin melakukannya, pergilah ke pihak yang tepat. Jangan lakukan di rumah oleh yang tak punya izin medis. Apa batasannya? Jelas, dia tak punya sertifikasi untuk prosedur ini. Tapi di mana batas antara kasus perdata, seperti malpraktik medis, dibandingkan dengan yang kita punya di sini, yaitu pembunuhan tidak sengaja dan pembunuhan? Itu perbedaan antara kelalaian sederhana dan kecerobohan. Contoh yang sering saya berikan, misalnya saat mengemudi, matahari menyilaukan mata, atau kamu melirik ponsel lalu menabrak seseorang. Waktu itu pasti akan menjadi gugatan perdata kan? Kamu akan digugat atas kematian yang tidak wajar.
itu belum tentu jadi penuntutan pembunuhan tanpa sengaja yang membuatmu dipenjara. Dia jelas jika kamu terpengaruh obat atau alkohol, lalu mengemudi lebih dari 100 mil per jam di zona 35. Kalau kamu benar-benar ceroboh, nah disitulah kamu melewati batas dari kelalaian sederhana, gugatan perdata, menjadi kelalaian kriminal yang akan menjadi penuntutan pembunuhan tanpa sengaja. Ya, dalam kasus ini tidak disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, tidak berlisensi, dan sudah melewati batas malpraktik medis menjadi penuntutan pidana. Saya hanya berbicara secara hipotetis. Tapi jika dia tidak berlisensi dan menandatangani surat pernyataan sebelum prosedur, apakah surat itu tetap punya kekuatan hukum? Anda tahu, dia tidak berlisensi untuk prosedur itu, tapi Anda menandatangani surat pernyataan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Apakah ini berpengaruh pada kasus ini? Tidak harus begitu, Chris. Jelas Anda tahu. Ya, kita ini pengacara yang berpraktik, kan? Seseorang tanpa lisensi tidak dapat mewakili orang lain, meski yang bersangkutan melepas hak atas pengacara berlisensi. Hasil anak harus punya lisensi untuk melakukan prosedur dan menangani kasus. Itu adalah sesuatu yang Anda tahu merupakan aturan administratif sekaligus aturan pidana di setiap negara bagian. Hal itu tidak bisa diabaikan oleh klien atau pasien. Terakhir, apakah keluarga bisa menuntut secara perdata dan siapa yang dapat dituntut? Maksud saya, jika dia hanya seorang individu yang melakukan ini, adakah tempat lain yang bisa dicari jika sudah punya pengacara untuk mengupayakan kompensasi? Mereka bisa menuntut secara perdata, tapi saya rasa Adam tak punya banyak aset, apalagi jika di penjara. Cuma main untuk bisikir setelah lingkup, setelah dan tugas pekerjaannya, mereka bisa menuntut majikan Adam. Tapi sekali lagi saya tidak merasa bahwa dia bekerja untuk seseorang yang memang punya izin. Jadi sayangnya, kadang-kadang dalam kasus seperti ini, jika pelaku tidak punya aset, tidak ada asuransi yang menanggung, Anda bisa saja mendapatkan putusan pengadilan puluhan juta dolar, tapi Anda harus menagih putusan itu. Jadi saya tidak tahu apakah akan ada hasil finansial yang bisa membantu keluarga korban di sini. Sayangnya, mungkin kita hanya akan berbicara soal keadilan pidana di sini. Kita akan lihat hasilnya saat vonis nanti. Nima Romani senang menghadirkan Anda di Law and Crime. Terima kasih sudah membahas kasus ini. Tentu saja, Chris. Sampai jumpa lagi. Itu saja untuk kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Berlanggananlah ke kami di YouTube dan Spotify. Saya Chris Seward. Sampai jumpa di lain waktu.